Kita mulai saja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Ibu-ibu. Kebetulan, apa namanya, ini long weekend ya. Saya tadi, saya ini ada yang join nggak gitu. Iya, Bu. Liburan kemana saya? Di rumah aja, Bu. Tugasnya banyak ya, Bu. Oh, tugasnya banyak ya. Walah, itu tugasnya banyak, nggak jadi Ya, libur, padahal cuti bersama. Oke, anak-anak Pak. PAT juga, Bu, buat soal dan lain-lain. Oh iya, benar. Jadi liburannya berasa nggak libur. Saya tadi juga ini ada apa namanya, ada yang tanya Oke. itu tetangga kan buka laptop tadi apa namanya, buka artikel kan, ada tetangga lu Oke. berlibur tetap kerja toh gitu. Oke baik, ibu-ibu untuk mata kuliah riset dan praktik barangkali kemarin sudah sampai mana progres? Ada yang mau ditayangkan barangkali rancangannya yang akan dilakukan? Kemarin kan mau bikin apa? Ada yang mau bikin modul ajar, ada yang bikin apa? Sudah atau belum? Barangkali? Atau malah baru menghubungi sekolah? Belum tahu mau. Jadi sebenarnya kalau mungkin di apa namanya riset dan praktek tuh harapannya sih, kalau kemarin apa namanya praktek mengajar, mungkin kalau yang untuk Bapak Ibu guru yang sudah mengajar di kelas memang sudah kesehariannya mengajar ya, sebenarnya fokusnya itu iya ada mengajarnya, tapi juga untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di sekolah, bisa di kelasnya, bisa di kelas temannya barangkali. Jadi memang bisa ada partnernya, harapannya kan ada semacam pembimbingnya, tapi mungkin pembimbingnya bisa rekan sendiri atau yang senior di sekolah begitu. Atau kalau yang bukan di sekolahnya berarti ada yang semacam pembimbingnya begitu yang bisa untuk apa namanya? Yang bisa untuk kolaborasi begitu. Harapannya juga untuk apa rekan atau guru yang diajak untuk kolaborasi itu bisa nanti dimasukkan namanya di artikel. Bahkan kalau misalnya ternyata misal nih ini contoh aja misalnya Bu Putri di sekolahnya Bu Dwi misalnya ini contoh aja cuma cuma ini aja. Jadi nanti di artikelnya itu bisa bertiga. Nanti nama pertama misalnya yang praktek Bu Putri, nama kedua Bu Dwi, nanti nama ketiga saya begitu. Jadi untuk artikelnya nanti ibu-ibu saya mau nyebut bapak ibu nggak ada bapaknya ternyata. Jadi nanti nggak maksudnya gini. Nanti silahkan hasil penelitiannya dibuat. Nanti saya di nama terakhir, tapi nanti saya juga akan mengecek dulu. Jadi sebelum disubmit, saya cek dulu. Jadi kayak ini yang saya ceritakan tadi, salah satunya saya mengecek artikel dari mahasiswa bimbingan saya untuk yang tesisnya. Jadi sebelum disubmit itu saya cek, karena kadang beberapa gini, bukan saya nggak percaya ya, tapi ya tetap kan namanya saling mengingatkan. Misalnya, loh ini kok disajikan gambar, ini gambarnya kayaknya bukan gambar sendiri. Oh, ini mengambil dari mana begitu. Jadi memang apa ya kekhawatirannya kalau misalnya ada khilaf kena copyright kan nanti kalau kena denda dan sebagainya kan kena ya. Kan walaupun gambar itu kan kalau dideteksi pakai Turnitin nggak akan terdeteksi, tapi kalau yang punya nggak berkenan itu juga bisa ini bisa kena gitu. Nah, ada lagi nih, mending kalau punya orang diambil, punya kita sendiri pun saat sudah kita publikasikan di jurnal lain, mau kita publikasikan, itu kita kena. Namanya self plagiarisme. Jadi memplagiasi diri sendiri itu juga nggak boleh. Jadi kita sudah misalnya menggunakan tulisan ke mana, kita tulis lagi di tempat lain, tidak kita cantumkan sumber sebelumnya yang kita sudah menulis di mana, itu juga masuk kategori plagiat. Tapi plagiat terhadap karya sendiri, nah itu memang
rempong banget kalau ngomongin tentang plagiasi ya, dan itu bisa kena copyright. Kenapa? Karena misalnya saya publish artikel di jurnal publishernya misalnya Elsevier. Nah, nanti sesuatu yang sudah saya tulis di Elsevier, kemudian saya publish di jurnal lain dengan publisher lain, kemudian dengan kalimat yang sama, tapi tidak saya cantumkan sumbernya, itu yang marah bukan di saya, tapi publishernya. Kalau tidak mencantumkan sumbernya. Jadi memang apa ya rumitnya di publikasi begitu. Jadi sesuatu loh itu kan tulisan saya sendiri, kenapa saya publikasikan? Nggak boleh di orang karena mau tidak mau suka nggak suka itu tadi sudah masuk ke publikasi di publisher yang lain begitu. Jadi memang tetap harus dicantumkan sumbernya. Bahkan untuk apa namanya keterbukaan aksesnya juga di sana ada persetujuan untuk akses. Nah, ada juga artikel yang ini, bahkan ke jurnal itu ada yang mau buka artikelnya sendiri bayar itu ada. Nah, itu jadi memang kalau di jurnal internasional memang agak ini, tapi kalau di jurnal nasional hampir nggak ada sih yang kayak gitu. Belum ada kayaknya belum ada yang seribet itu. Tapi kita harus tetap jaga-jaga ya. Jadi kalau kita mau mempublikasikan karya kita, bahkan hasil karya kita sendiri, tapi pernah kita publikasikan di tempat lain, jangan lupa untuk menuliskan citasinya. Satu, itu takutnya kena self plagiarisme. Kedua, lah kalau karya kita citasi kan juga menaikkan citasi kita. Jadi ada baiknya kita masukkan. Begitu. Itu terkait mempublikasikan barangkali riset kita nanti. Ya, saya terlempar. Sampai di mana tadi terlempar ya? Ya, jadi untuk menulis di artikelnya nanti harapannya ibu-ibu bisa mencantumkan sumbernya, misal ada gambar, ada apa, dan sebelum dipublikasikan, sebelum disubmit, memang saya harus melihat dulu, saya lihat dulu, barangkali ada hal seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ada sesuatu dan bisa jadi juga saya tambahkan, jadi tadi untuk artikel tadi ada bimbingan saya ada beberapa hal yang saya tambahkan, kemudian kebetulan ada revisi gitu ya. Di revisinya itu jadi kan tetap ini disuruh apa, kadang bingung. Nah, itu fungsinya pembimbing di situ. Jadi nanti dengan pembimbing bahkan tidak hanya di mata kuliah riset, nanti saat ibu-ibu tesis silahkan pembimbingnya diajak diskusi, tidak usah ini ya, tidak usah sungkan karena memang sudah tugasnya pembimbing kalau untuk diskusinya itu. Jadi silahkan untuk berdiskusi begitu. Jadi nggak dipikir sendiri, nanti pusing kalau dipikir sendiri. Nah, begitu itu barangkali apa ya namanya pendahuluan dari saya terkait penulisannya besok. Nah, untuk prakteknya saya rasa Bapak Ibu ya Ibu-ibu sudah sampai mana menyiapkannya barangkali. Ini anak-anak kan pada mau libur ya, mau prakteknya gimana gitu ya. Nah, mumpung masih pada libur-libur, barangkali untuk perangkat yang mau digunakan untuk praktek bisa disiapkan. Misal mau riset kecil semacam action research ya berarti pembelajaran yang seperti apa yang mau diterapkan, kemudian apa namanya disiapkan tes kemampuan awal, kemudian siklus 1, siklus 2. Barangkali identifikasi masalahnya apa, kemudian alternatif solusinya, kemudian mau diberikan semacam kalau orang sakit itu obatnya apa. Nah, itu dirancangkan dalam modul ajarnya begitu. Itu barangkali. Nah, memang tagihannya tidak harus ke Sinta 2 ya kalau untuk mata kuliah riset. Ini untuk ibaratnya untuk pemanasan dalam menulis artikel. Nanti silahkan Bapak Ibu Ibu-ibu mencoba menulis artikelnya seperti apa. Nanti kita submitnya bisa ke jurnal Sinta 3 atau 4 atau 5 nggak masalah. Atau terpaksanya Sinta 6 pun nggak masalah. Tapi ini ya, saya ternyata melihat jurnal-jurnal yang Sinta 5, Sinta 6 aja bayarnya ini ya, ternyata ya saya baru tahu karena saya hampir nggak pernah submit ke sana. Adik-adik mahasiswa S1 kemarin cerita, itu bayar Bu, oh, bayar berapa? Saya tanya ke Sinta berapa kemarin, 300.000 ke mana berapa gitu. Nah, emang Bu nggak tahu soalnya saya kalau submit
ke jurnal kalau ada yang nawari gratisan lah gitu. Oke, mungkin itu ada yang mau ditanyakan atau barangkali mau mempresentasikan. Sebentar, share screen-nya. Saya buka dulu. Oke, kalau ada yang mau ditayangkan, misalnya sudah mencoba membuat rancangan, dipersilahkan. Begini Bu, ini kan saya mau coba. Oh, boleh silahkan. Jadi kemarin saya kan sudah melakukan observasi untuk yang pertama, masuk kelas yang pertama menggunakan apa namanya, menggunakan metode konvensional terlebih dahulu begitu. Kebetulan, alhamdulillahnya materinya masih ada untuk penjumlahan dan pengurangan ini. Jadi saya tetap menggunakan yang kemarin itu, Bu, yang Oke, nggak menggua-guakan. masalah. Berarti masih Jadi, bisa diterapkan. Heeh, oke. ya, jadi masih bisa diterapkan. Jadi yang saya temukan di kelas kemarin, anak-anaknya memang sudah banyak yang bisa. Bahkan mungkin karena gurunya sudah paham, di sekolah itu memang literasi numerasinya kurang, mungkin karena COVID. Jadi banyak yang anak-anak kelas 5 dan kelas 6 ini masih belum hafal perkalian. Jadi guru kelas 1 di sana sudah pada aware masalah matematika gitu. Jadi kebetulan ternyata anak-anak itu bahkan penjumlahan sudah bisa sampai ratusan. Nah, masalah yang saya temukan ternyata anak-anak ini hanya bisa ketika dikasih angka, tetapi ketika soal cerita mereka kebingungan begitu. Jadi saya mencoba menggunakan permainan yang kemarin menggogolkan itu dengan bantuan LKPD begitu. Jadi LKPD-nya itu eh, berbentuk soal cerita. Izin share screen ya Bu ya. Oke, silahkan. Mana dia ya? Apa sudah terlihat ini Bu? Iya, sudah. Nah ini, nah yang seperti yang kemarin. Nah begini soalnya. Ini mungkin untuk yang pertemuan kedua besok saya gunakan. Nanti mungkin jika anak-anak ternyata kemampuannya sudah bisa, mungkin akan dilakukan apa namanya, pengayaan seperti itu, Bu. Jadi soalnya lebih tinggi lagi Oke. dengan soal Ini cerita ini juga. nanti berarti anak praktek kan atau gimana? Iya, anak praktek dulu sebelumnya. Ya, aku mau bikin penda PPP. Anak tambahkan permainan itu sebelumnya. Dengan permainan ini kan soalnya masih terkait permainan ini. Seperti Oke. ini. Ada berapa banyak anggota kelompok satu untuk yang pertama, untuk kelompok dua ada berapa banyak setelah bermain itu. Kemudian jika satu orang anggota kelompok satu ditangkap oleh kepala gua kelompok dua, berapakah sisa anggotanya begitu, Bu? Oke. Ah, mungkin nanti jika ternyata siswanya mampu, mungkin soalnya akan lebih ditingkatkan mungkin dari segi angka atau iya itu soal ceritanya begitu, Bu. Gitu. Kalau yang sudah bisa, kalau yang belum mampu dengan soal cerita mungkin akan diulang lagi dengan soal yang berbeda begitu, dengan cerita yang sama. Ya, tapi memang ya permainan dulu ya, karena kalau misalnya melihat sekilas dan belum ada permainannya seperti apa, nanti takutnya siswanya itu bukan tidak bisa mengerjakannya karena tidak bisa, tapi nggak paham dengan ini maksud gambarnya gitu. Jadi barangkali kalau untuk misal nih, ini ke siswa nanti bisa jalan. Nah, kalau ada guru lain pengen praktek yang di Mbak Putri bikin, berarti kan mesti bikin ini ya, bikin kayak semacam eh modul ajar urutan mengajarnya itu seperti apa barangkali. Jadi Iya, lebih Bu. Modul ajarnya kebetulan juga sudah saya siapkan oh modul untuk sudah. modul ajar. Sebentar, Bu. Oh iya. Modul ajarnya sebentar ya, Bu. Saya cari dulu. Iya. Ini berarti kelas 1 ya?
Iya, Bu, betul kelas 1. Apa sudah terlihat, Bu? Belum, Ini, masih yang LKPD. oh, masih yang LKPD. Ini modul ajarnya, Bu. Mm-mm. Di sini ada langkah-langkah permainannya ada di sini juga. Tujuan pembelajarannya, kemudian alur tujuan pembelajaran. Nah, di sini nanti dijelaskan cara bermainnya. Oke. Begitu, Bu. Ya, jadi memang sudah dijelaskan di sini ya. Jadi nanti kalau misalnya Iya. eh, guru lain mau menerapkan itu ada di situ. Kalau misalnya belum kan tahu-tahu lihat di sana ini mau diapain kok ini mengerjakannya gimana gitu. Nah, kalau anak-anak sendiri kan memang diajak pas di permainan itu kemudian mengerjakan di sana kan hasil dari habis bermain kan gitu kan. Iya. Ditanya dulu. Oke, jadi konsep penjumlahan ya bertambah dan berkurang ya. Iya, Bu. Pasti. Saya mau tanya ini, Bu. Kalau misalnya untuk 4 pertemuan, apakah modulnya harus 4 atau bagaimana ya, Bu ya? Kalau di modul ajarnya kan tergantung ininya ya. Desainnya mau di gimana? Saya kalau itunya malah nggak begitu mengerti untuk desainnya. Biasanya satu ini atau satu pertemuan atau gimana? Oh, ini bisa sampai 2 pertemuan kalau gitu, Bu. 2 atau 3 pertemuan kan masih bisa ini. Oh, ya berarti nggak masalah. Yang Iya. karena sudah mencangkup penjumlahan, pengurangan 1 sampai 20 begitu. Ini bisa sampai 20. Berarti nanti anaknya banyak ini. Kebetulan di kelas itu ada sekitar 28 orang, tapi Oh, berarti menurut bisa gurunya, 14 ya. menurut gurunya jarang masuk, Bu. Jarang masuk anaknya. Banyak yang jarang masuk, di rata-rata biasanya Oh, yang masuk. oke, kalau ini kan sebenarnya juga untuk melatih kemampuan motoriknya ya, tidak hanya ke penjumlahan dan pengurangan. Kalau misalnya dihubungkan sama ini kemampuan motoriknya juga jalan nggak bosan, bisa untuk variasi pembelajaran deh. Enggak, Bu. Pasti. Ya Allah, ikan. Biasakan. Izin dulu. Biasakan. Hormat. Oke, bisa dicoba dipraktekkan barangkali. Tapi memang mungkin kemarin melihatnya di kelas atas eh, belum, ternyata sekarang sudah ya. Kemarin mungkin ini loss karena pandemi ya. Iya, Bu. Jadi banyak yang di kelas atas tuh ternyata banyak yang kurang perkalian. Malah nggak bisa malah. Ada juga yang belum bisa membaca ternyata. Oh ya, karena memang kemarin kan memang cukup lama ya untuk pandeminya cukup lama, maksudnya nggak masuknya itu udah 2 tahunan ya. Kemudian Iya. pembelajaran terbatas sekitar 1 tahun ya memang lumayan lama sih.
Jadi banyak loss-nya di ini. Oke, baik Mbak Putri. Selanjutnya, Terima kasih banyak, Ibu. ya, sama-sama Mbak Putri. Bu Nancy, barangkali mau ngajar di kelasnya atau di kelas temennya atau bagaimana rencananya? Tes suara saya masuk nggak, Bu? Gimana? Suaranya masuk. Oh, masuk, masuk. Oke. Tadi soalnya nggak masuk. Kelas saya besok kayaknya sudah free, Bu, habis tanggal 20. Oh, udah Ada ini ya. SPT. Iya. Terus kemudian kalau kemarin itu saya bilang mau neliti yang kecemasan itu, Mm-mm. terus saya pikir lagi nggak jadi, Bu. Terus mau neliti yang bukan matematika, udah nemu eh pelajaran sama metodenya, terus tak ubah lagi. Nah, akhirnya saya menemukan judul penelitian. Nah, mau nelitinya materinya bangun ruang di Mm-mm. kelas 5. Ini balok rencananya. Nah, nanti dengan menggunakan AR. Mm. Gitu. Jadi nanti ya. Jadi yang baru saya susun baru RPP-nya. Jadi Mm-mm. langkah-langkahnya mau seperti apa. Nah, untuk AR-nya ini saya baru mempelajari dulu, Bu. Kemungkinan bisa saya buat beberapa minggu lagi gitu. Oke. Sebenarnya kecemasan bagus juga. Maksudnya selama ini misalnya dicek kecemasannya seperti apa, kemudian diajar dengan pembelajaran yang menyenangkan. Siapa tahu setelah diajak bermain-main, kemudian kecemasannya menurun misalnya. Atau itu dikaitkan mungkin bisa, Bu. Iya, Kan bisa AR juga. itu kan menyenangkan gitu dalam Ah, artian muncul kayak 3 dimensinya melalui HP nantinya gitu. iya, bisa juga. Pakai angket aja nanti jadi angket apa namanya? Pakai pretest post-test aja di kalau di satu kelas sebelum dan sesudah, sebelumnya seperti apa, sesudahnya seperti apa, apakah masih cemas atau enggak, ada efeknya enggak. Nah, itu bisa diteliti di situ juga bisa. Berarti nyari ini ya, Bu, kajian teorinya untuk dasar tentang kecemasan itu nggih. Heeh, kecemasan. Oh, nggih. Berarti pakai pretest terus nanti dicek nanti cemas atau tidak, seberapa cemaskah, kemudian nanti pembelajaran matematika dengan penggunaan AR tentang bangun ruang yang balok, karena balok memang agak sulit, apalagi Mm-mm. nanti udah masuk ke soal cerita, habis itu ke post testnya aja, Bu. Mm-mm, mm-mm. Oke. Nah, saya coba dulu karena dari kemarin bingung apa ya yang agak ini menguasai. Atau jangan-jangan bisa jadi dia eh, kecemasan matematikanya turun, tapi kecemasan menggunakan teknologi yang naik. Jangan-jangan karena biasanya Oh, iya. buat main HP tiba-tiba untuk belajar. Itu beda ya, Bu? Ya, itu nanti yang diteliti kecemasan terkait matematika atau kecemasan yang seperti apa kan nanti tergantung ininya sih. Oh ya. Kemarin kayaknya ada juga ini, saya lihat siapa itu yang bimbingannya Bu Budi itu meneliti tentang kecemasan matematika gitu. Cuma namanya cemas itu kan sesuatu hal yang negatif. Ya. Jadi nanti kalau sesuatu hal yang negatif dinegatifkan kan positif. Jadi sesuatu hal yang jadi nanti ada balikan kalimat positif negatifnya kemarin itu sempat ini. Jadi Untuk yang angkatnya itu nggih. Nah, Jadi terus paling nanti itu saya yang agak validasi angketnya ke siapa, Bu? gimana? Validasi angketnya itu kecemasan misal pakai itu. Ya, nggak apa-apa nanti ini. Atau misalnya sudah misalnya menggunakan angket yang sudah disusun orang juga nggak apa-apa. Oh, Tapi boleh. nanti, jadi Bu Nancy misalnya melihat ada angket itu, kemudian dilihat teorinya, kemudian disesuaikan. Jadi mengadopsi tapi mengadopsi tapi disesuaikan. Jadi nanti diberikan sumbernya. Kalau misalnya itu ada di artikel atau ada di mana, itu nanti ditayangkan sumbernya nggak apa-apa. Oh ya, nggih, nanti saya cari.
Berarti kecemasan belajar matematika nanti dengan pembelajaran matematika yang menyenangkan berbasis teknologi nanti diharapkan nanti nggak cemas gitu ya Bu ya. Bisa. Oke, siap. Jadi instrumennya ibu-ibu tidak harus ini, kalau misalnya ada tes gitu, kalau ada instrumennya sudah valid dan reliable bisa digunakan, tapi dengan di ini kan mencantumkan sumbernya bahwa menggunakan penelitian bla 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 kayak gitu. Oh iya. Karena Berarti sesuai. Bisa jadi kecemasan di SMP ada, terus mau disesuaikan untuk di SD. Nah, itu barangkali ada dari sisi kalimatnya yang diubah atau apanya. Jadi mengadopsi namanya, mengadopsi angketnya, instrumennya apa atau tesnya, kemudian oh tetap disesuaikan bisa dengan ya Bu kebutuhan walaupun kita. beda jenjangnya. Berarti nanti yang perlu saya siapkan berarti kan salah satunya angket, kemudian kayak RPP, LKPD, medianya itu juga nih Bu, seperangkat. Iya. Oh nggih, baik. Oke, gitu aja Bu, ini kan saya baru nyiapin RPP karena baru nemu judul tadi siang yang pas. Ya, tugasnya banyak sekali soalnya ya. Matur nuwun. Oke, baik Bu Nancy, terima kasih. Bu Dwi? Nggih, Bu Niken. Kemarin saya menggunakan yang analisis kesulitan membaca permulaan itu loh, Bu. Oh ya. Nggih. Nah, terus saya sedikit membaca sama lihat anak-anaknya juga. Sebenarnya saya jadi menggunakan itu. Jadi nanti analisis kesulitan membaca permulaan di kelas 1. Oke. Gitu. Nggih, terus nanti untuk yang ditelitikan siswanya nggih, Bu. Kemudian Ya. nanti saya juga akan mewawancarai wali murid dan juga guru mapel. Jadi kalau di pelajaran dengan saya itu kan seperti ini. Gimana kalau dengan pelajaran yang lain atau mungkin dia itu kesulitan membaca hanya karena dengan saya atau dengan guru yang lain juga seperti itu gitu. Jadi nanti saya melibatkan guru mapel yang lain. Untuk cross check ya. Oke. Kemudian dan wali muridnya Bu, saya jadinya keluar ke wali murid juga. Oh iya. Berapa wali muridnya yang mau diwawancarai rencananya? Kurang lebih 5 Bu. Oh iya. Kurang atau kebanyakan mboten Bu? Kalau banyak-banyak sebenarnya bagus tapi waktunya kan. Oh, nggih. Ya nanti 5 nggak apa-apa sih. Nanti yang akan ditanyakan terkait apa saja itu. Ini Bu, jadi kan di kelas itu ada 20 anak. Kemudian yang masih belum bisa membaca itu ada 3 dan yang sama sekali tidak bisa, bahkan huruf itu juga kadang dia masih salah itu ada 2 Bu. Nah 5 itu termasuk itu Oh, orang tuanya anak-anak itu gitu loh Bu. oh ya. Jadi mau melihat kok belum pada bisa membaca gitu ya. Nggih, nggih. Barangkali bisa ditambah yang sudah bisa membaca untuk Oh, ini, nggih. maksudnya di rumah seperti Seperti apa. Jadi kan, perbandingan ngoten nggih Bu. ya, ya benar untuk membandingkan. Nggih. Oh, nggih Bu. Yang sudah bisa misalnya 2 gitu aja cukup Iya, Bu. nggak apa-apa. Oh, nggih. Nggih Bu. Baru itu sih Bu Ya, rencananya. barangkali profil orang tua juga misalnya eh, kayak pekerjaannya, berapa Pekerjaannya lama, nggih. ya durasi waktu bersama anak. Kan mungkin ada bekerja di mana, durasi dengan apa namanya, Anaknya. dengan anak berapa, dan bisa jadi lama tidak durasi dengan anak nggak banyak, tapi ternyata anaknya dileskan atau tidak. Itu kan juga Oh, faktor, nggih. ya Ya, itu masuk faktor yang mendukung dan ini untuk ke sana. nggih. Nggih Bu. Nggih. Itu nanti saya pakainya di kelas saya sendiri ya Bu. Oh ya, Nggih. Mungkin itu dulu Bu Niken. oke baik Bu Dwi, Bu Fitri, bagaimana Bu Fitri?
Eh, Kemarin kan gini Bu, ceritanya di semester kemarin itu di kelas 4 kan kurikulum merdeka nggih. Ya. Itu kan pembelajaran kayak berbasis itu loh. Apa namanya? Permainan tradisional. Kan kita Mm-mm. ambilnya itu. Itu kan kayak punya Bu Putri sih hampir mirip, cuman kita permainannya bentik itu loh Bu. Oh ya. Nah, itu untuk penjumlahan. Kalau kemarin kan diterapkan di kelas 4 sebenarnya. Kalau masalahnya sama sih ya, anak pandemi itu kan belum bisa berhitung gitu. Kadang tuh penjumlahan aja belum bisa padahal udah kelas 4. Apalagi bersusun kayak gitu tuh mereka kesulitan ya. Itu terus itu kayaknya mau saya terapkan lagi tapi di kelas bawahnya, di kelas 3 atau di kelas 2 juga. Jadi nanti kalau nggak eksperimen ya PTK Ya. gitu. Atau ke anak yang kelas tinggi tadi tapi belum. Jadi misalnya kayak semacam nanti yang diangkat itu lebih ke los ini yang apa kemarin pengetahuannya yang losnya itu kemarin yang hilang selama pandemi itu barangkali. Bagaimana jika untuk anak sudah usianya segitu, kemudian kan mungkin akan berbeda saat masih kecil diajari dengan yang sudah besar diajari gitu ya. Atau mau dibandingkan juga boleh sih. Mau dibandingkan di yang kelas 4 dan di kelas bawah misalnya. Oh, berarti bisa membandingkan yang kelas yang kemarin sudah terus yang sekarang gitu bisa ya, Bu ya? Jadi maksudnya gini, loh ini kelas 4 kok dia belum bisa jumlah-jumlahan yang ini, kalau dikasih treatment ini seperti apa. Nah, kalau sekalian yang malah kelas 1 kasih treatment yang sama, lebih cepat mana? Kalau dari sisi kematangan kan seharusnya lebih matang yang kelas 4. Tapi benarkah? Bisa, karena kemarin yang kelas 4 pun karena loss ya, walaupun belajar tapi kan dari rumah yang nggak tahu di rumahnya itu dengan orang tuanya ditemani atau enggak, diajari atau enggak. Nah, itu bisa bisa juga dibahas di sana. Kalau sebenarnya itu cuman kayak gini sih, Bu. Itu menghitung poinnya itu loh. Jadi menghitung poinnya terus ditambah-tambah-tambah kan nanti mereka berkelompok. Kemudian Hmm. eh, misalkan saya dapat poin 5 nanti 7 terus 8 gitu kan. Tapi jumlahnya banyak gitu. Dibandingkan nggak apa-apa ya kelas. Misalkan kelas 3 dan 4 gitu. Kalau kelas 3 dan 4 hampir sama sebenarnya ya. Oh, dengan satu yang baru banget ini. Oh, Kak, kelas satu oh. udah bisa ya? Mungkin gitu. Ya, siapa tahu kelas satunya malah jauh lebih cepat daripada yang kelas 3 atau 4. Berarti kalau kayak gitu saya tahu cepatnya gimana, Bu? Mereka pakai instrumen juga gitu. Ya, dites berarti ya. Atau mau enggak itu salah satu alternatif aja sih, salah satu alternatif bisa begitu atau mau pakai pretest post-test juga bisa atau mau bentuknya PTK nanti setelah perlakuan itu apakah meningkat atau tidak. Kemudian dengan permain tapi kalau PTK berarti kan nanti ada siklus 1, siklus 2. Kalau materinya berbeda di treatment yang sama apakah ada gitu maksudnya. Kalau materinya kayaknya yang kelas 4 itu kan cuman kurikulum merdeka sih, Bu, tapi dikaitkan dengan itu kayak gitu. Kalau itu kan yang praktek sebenarnya guru olahraga. Jadi Oh, permainan kan, tapi dikaitkan dengan itu sih matematika gitu. ya apa-apa karena memang sambil ke motoriknya juga ya. Iya, Kamus dan matematika. hampir sama sebenarnya sama punya Bu Putri, cuman beda permainannya aja sih. Sama beda kelasnya. Kalau kemarin kita terapkan di kelas 4 Oh, gitu. oh kemarin sudah diterapkan yang pakai benda itu. Sudah di kelas 4. Terus hasilnya gimana kemarin? Ya beberapa ada yang bisa, beberapa. Tetap Bu, yang lama ya lama. Kan kita nggak pakai apa namanya orek-orekan. Walaupun penjumlahan cuma 15. Kemarin kalau kalau direkam, kalau ada rekamannya, sebenarnya bagus bisa dibandingkan itu nanti. Kayaknya ada sih Bu. Ada ya? Fotonya ada. Kalau rekamannya ada. Tapi nggak dua kelas kan kita paralel.
Kayaknya Mm-mm. yang ada cuma satu kelas. Iya. Maksudnya gini, kalau satu kelas, kalau foto kan hanya kegiatannya, tapi kalau rekaman kan dia jawabnya seberapa cepatnya dan ininya itu kan bisa bisa dilihat lagi maksudnya. Oh ya, coba nanti tak cari. Kayaknya kemarin ada sih, Bu. Karena kan buat dokumentasi juga. Ya. Nah, barangkali bisa dicoba begitu. Jadi nanti bisa berbagai alternatif sih tadi, bisa mau pakai yang mana, nanti Bu Fitri mau memilih pakai yang mana, barangkali itu bisa menjadi salah satu alternatif idenya, salah satunya bisa dengan dibandingkan yang kayak gitu tadi. Berarti kalau membandingkan nanti masuknya eksperimen. Perbandingan, ya kayak eksperimen. Cuma kalau misalnya dieksperimenkan, kemudian ada tesnya, mungkin itu sudah berlalu ya, yang kelas 4 ya. Iya. Mungkin perbandingannya bukan membandingkan cara kuantitatif, tapi kualitatif dari sisi kualitatifnya. Coba nanti tak pikirin lagi, Bu. Soalnya banyak Ya, kemungkinan nih kalau kalau itu. kalau pakai uji statistika kan harus ada tesnya kan yang dibandingkan. Kalau kalau nggak ada yang mau diukur apanya kan? Iya. Itu. Cuman yang satu udah berlalu itu tadi. Kalau Iya, kemarin cuman mengamati kayak ini terus itu aja sih nggak ada tesnya. iya, Ya mungkin nanti saya konsultasikan lagi ya, Bu ya. ya silahkan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Berarti kemungkinan prakteknya kapan ya? Ini kayaknya mau libur lagi ya. Untuk ujian kelas ini ya, kan SMP dulu habis itu SD ya yang untuk ujian. Anu Ibu, minggu ke terakhir ya, bulan Mei. Jadi setelah tanggal 20-an itu kan libur masuk 3 hari, habis itu libur 3 harian juga. Jadi mungkin mendekati tanggal berapa berarti ya? 28, 20 itu mungkin Oh iya, sekitar 28-an ya? nggih, hari Seninnya itu. Ya, iya banyak liburnya. Sambil menyiapkan Bu, belum semua. Oh iya benar, sambil menyiapkan. Oke, baik. Ada yang ingin didiskusikan barangkali? Oke, Untuk kalau yang nggak ada angket mungkin. kecemasan tadi, Bu Oh iya, Niken, boleh. itu nggak ada batasannya harus berapa kan? Nggak, ini sih. Maksudnya kecemasan itu kan nanti dicari definisi konseptualnya dulu, kemudian operasionalnya, terus Iya. dapat kisi-kisi, terus Iya. nanti baru dibikin instrumen dari Oh, kisi-kisinya oke. itu. Ya, jadi nggak ada batasannya gitu. Nggak ada sih, cuma Yang mungkin penting mewakili kalimatnya nggih, karena ke anak SD, SD. mungkin nanti kalau Bu Nancy melihat yang untuk SMP atau SMA, yang untuk anak SD kan kalimatnya yang lebih sederhana. Oh ya, nggih. Itu aja. Baik, ada lagi? Oke, kalau nggak ada yang perlu didiskusikan, barangkali nanti selesai. Ini ada yang perlu didiskusikan, nggak apa-apa. Nanti di WhatsApp di grup nggak apa-apa. Untuk pertemuan malam ini kita cukupkan sekian dulu. Selamat bermalam minggu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Niken. Ya, Terima sama-sama. kasih banyak, Bu Niken.